perasaan yang dia rasakan. Karena harga diri perempuan itu, mahkota perempuan adalah harga dirinya. Nanti pada akhirnya akan ada orang-orang yang bisa membersamai kita sesuai dengan nilai yang kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Karena thayyibatul thayyibat, thayyibatul thayyibin, oke? Orang yang baik akan dibersamakan dengan orang yang baik pula. Yang penting adalah kualitas diri kita sendiri. Azani wan nafsu lan mateni awa-awahan bin nafsi kelawan awa-awahan kang meneh. Watariku lan wong kang ninggal lidinihi maring agama man. Al mufariku kang misahi jamaati maring jamaah kal Yahudi. Jadi tidaklah halal darahnya seseorang manusia kecuali pada 3 kondisi. Adalah seorang sayyid az-zani, maksudnya adalah seorang yang berzina muhsan itu tadi, sudah menikah atau berzina, maka halal darahnya. Dan membunuh seseorang, maka gantinya adalah dengan dibunuh pula. Darah gantinya dengan darah. Kemudian watari kulidini, dan orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya adalah orang yang murtad, orang yang musyrik. Seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa menyekutukan Tuhan. Dosa apa yang tidak diampuni? Apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa nipu. Karena apa? Karena Allah itu zat yang paling tidak boleh untuk dipermainkan. Pokoknya kalau misalnya orang murtad, maka halal darahnya. Tapi bukan berarti kita bisa main hakim sendiri, karena kita hidup dengan konstitusi yang harus patuh terhadap konstitusi tersebut. Hukum negara itu juga harus kita patuhi. Hukum di pondok pesantren misalnya ada peraturan, itu juga wajib dipatuhi, karena namanya konsekuensinya dengan hukum kelembagaan. Wajibnya itu wajib sinai, wajib yang memang harus kita jalani segala konsekuensi yang ditawarkan di dalamnya. Misalnya peraturan-peraturan contohnya. Nanti insya Allah ada berkahnya sendiri. Tapi maksudnya halal darah ini tidak boleh main hakim sendiri ya. Ini wilayahnya amar ma'ruf nahi munkar yang dilihat, yang punya kekuasaan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ada yang dilihat bil mau'izatil hasanah, bil lisan, ada yang diikar di qalbi. Surat Taufik dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar paling tinggi itu dilihat dengan tindakan, dengan tangan, adalah wilayahnya pemerintah dan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan kepolisian ataupun TNI misalnya. Kemudian ada amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat lisan. Ini tugasnya para pendakwah, orang pengajarnya dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Kemudian ada orang yang amar bil ma'ruf, tapi di sini dia sebetulnya tidak memiliki kapabilitas untuk keduanya, tidak punya pasukan, juga tidak bisa andani, soalnya mungkin ilmunya masih kurang, masih harus ngobrol lagi. Jadi cukup dengan ingkar di dalam hati. Maksudnya apa? Ingkar dalam hati itu dengan tidak ridho terhadap adanya kemaksiatan. Nah misalnya kita lihat orang mabuk-mabukan, ini kok dalam hati kita pasti gak iso ngiling nih, karena takut malah dibacok, ya bukan? Takut malah dilukai, maka setidaknya dalam hati kita ingkar bahwa itu perkara yang tidak baik, perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mengikutinya. Tetapi kita harus memisahkan antara perilaku dan individu. Jadi ketika kita melihat orang yang melakukan dosa, yang kita benci adalah perilakunya, bukan individunya. Karena bagaimanapun juga individunya itu masih tetap bisa diharapkan kebaikannya. Tapi yang kita benci adalah perilaku minum-minumnya itu, perilaku minum khamrnya. Namun secara individu dia masih bisa diharapkan taubatnya, ya benar. Karena rahmat Allah itu luas terhadap hambanya. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan seseorang, tetapi kita bisa tetap mengharapkan kebaikan kepada seseorang, sekaligus membenci yang memang di situ
tidak sesuai dengan aturan syariat terhadap perilakunya ya, bukan individunya, bukan pribadinya, tapi perilakunya. Bisa pahami belum? Satu lagi, nggak apa-apa. Hadis al-khamisah asyara kaping 15. Iku ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuminu iman sinten man. Billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wal yaqtul lan wal yakul mongko ngucap sapa man khairan ing kebagusan auliyasmut utawa menengok sapa man. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairan auliyasmut, katakanlah perkara yang baik atau diam saja. Ngomong selesai, atau kalau tidak bisa ngomong selesai, mending diam saja. Perkara itu koncone kok tetap mengatakan hal yang buruk kepada kita, tidak boleh. Kalau bisa nggak usah dibalas. Kalau mau dibalas ya harus sesuai dengan kadar yang misalnya dia lontarkan kepada kita. Jadi pembalas itu harus sesuai dengan kadarnya. Misalnya sama kok lemupan, misalnya dia ngomong sama kok lemupan, terus dia nggak terima, dia biasa kan masih lemu ireng, terus pendek kalau nggak terima, itu terlalu banyak. Dia mau lemu, balasannya nopo ireng, pendek, kakean. Jadi balasan itu harus sesuai dengan kadarnya. Itu balasan yang diperbolehkan dalam syariat, balasan syar'i. Apa kalau teman, biasanya kan keren kan? Kayak dari mangan, misalnya. Tapi ini aja naik sangat ya akun deh, ini saya bisa mengenai. Tapi kan misalnya penengahnya kadang angel, nanti balasnya itu sesuai dengan kadarnya, atau kakek yang kebanyakan, sisanya itu dosanya kembali kepada kita, kan? Kita yang dihina, kita juga yang berdosa, kan double kill, mati 2 kali. Jadi ketika dihina, balasnya sesuai kadarnya. Wama betul sampai nolong yukana sama sopeman, iku yuminu iman sopeman bila iklawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, falyukrim jaruhu, mongko mulyake sopeman jaruhu ing tanggane man. Barang siapa yang iman kepada Allah dan juga hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Okay? Kalau kamu itu sengapur, ojo rebutan. Sengapur, menghargai hak masing-masing. Karena bagaimanapun juga orang itu pasti punya haknya, dan kita harus menghargai hak orang lain, supaya orang lain itu juga bisa menghargai hak kita. Intinya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling menghargai, supaya relasi kita itu bisa mendatangkan harmoni, bukan tukaran mawon ya. Bahkan ada sampai newang iku kana ana saman iku yuminu iman sapeman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, falyukrim mongko mulyake sinten man dhaifahu ing dayohe man. Falyukrim jaruhu, falyukrim dhaifahu. Falyukrim mongko mulyake sapeman dhaifahu ing dayohe man. Barang siapa yang iman pada Allah dan juga hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Maka tradisi NU, Umi Abah terhadap tamu itu sangat ikram sekali, sangat mulia sekali. Dan itu memang sesuai anjuran hadis Nabi. Nabi itu mengajarkan kita untuk berelasi dengan baik terhadap sesama. Bukan hanya diajari untuk beribadah saja, tapi juga diajari untuk berelasi terhadap orang lain itu selesai. Buktinya yang tetamu harus dimuliakan, tetangga juga harus dihargai. Jadi kami ya, besok kalau buka sesi pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar fikih atau yang lain, bisa ditanyakan besok ya. Jadi mungkin hadisnya bukan kadang-kadang menanyanya, selanjutnya bahas pertanyaan khusus besok saja, tidak terus-terusan, nanti terus-terusan. Kadang-kadang kan enggak ada kata-kata, ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.